Oke, selamat malam. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan berkaitan dengan beberapa langkah yang sudah saya lakukan untuk pada saat melakukan riset penelitian ini. Terlebih, saya akan menjawab beberapa pertanyaan yang ada di eh, Google Classroom yang ada. Yang pertama, itu cara menyaring atau mendapatkan siswa yang berminat untuk riset. Nah, pada tahapan ini saya mengamati beberapa siswa yang dapat dibimbing untuk melakukan riset, melihat dari pengalaman beberapa siswa yang sudah pernah membuat proposal penelitian. Nah, setelah dilakukan pengalaman tersebut, eh, saya menemui siswa tersebut apakah berminat untuk melakukan riset penelitian yang akan saya bimbing. Pada kesempatan kali ini saya mengambil dua peserta didik dari kelas 8. Kemudian pada ketika sudah yakin dengan hal tersebut, maka anak akan diberitahu langkah-langkah dalam proses bimbingan yang ada. Kemudian untuk yang kedua, tahapan bimbingan yang sedang atau yang sudah dilakukan. Nah, pada tahapan ini, setelah kemarin siswa tersebut yakin untuk melakukan riset penelitian, kemudian menentukan hari dan untuk berdiskusi. Yang pertama itu menentukan tema dari riset yang akan dilakukan. Pada bimbingan yang pertama ini saya meminta siswa untuk mencari jurnal atau mencari beberapa contoh proposal yang dapat dijadikan contoh untuk menentukan tema atau untuk sebagai referensi. Kemudian yang kedua, saya meminta siswa untuk mengamati permasalahan yang ada di lingkungan sekitar. Kemudian dari masalah tersebut dimunculkan suatu rumusan masalah yang akan kita bahas atau akan kita jadikan tujuan dalam melakukan riset penelitian ini. Kemudian ketika sudah siswa tersebut sudah mencari beberapa jurnal dan sudah menemukan beberapa rumusan masalah, siswa diminta untuk menuliskan latar belakang yang mempengaruhi mengapa rumusan masalah itu diambil. Kemudian pada proses pengerjaan kita lakukan secara bersama-sama melalui uh, satu file yang kita kerjakan bersama. Kemudian memberikan kesempatan juga kepada siswa untuk menyampaikan pendapatnya terkait apa yang sudah mereka baca atau yang sudah mereka kerjakan. Kemudian untuk bab yang pertama itu dapat diselesaikan dalam waktu 2 minggu. Kemudian dalam proses bimbingan tersebut kita laksanakan secara online karena terdapat beberapa kendala yang ada. Nah, untuk beberapa kendala yang ada kita akan dijelaskan di yang ketiga. Kemudian untuk yang ketiga itu kendala yang dihadapi dan solusi yang sudah dilaksanakan. Nah, untuk kendala yang pertama yaitu waktu dalam menentukan proses bimbingan yang ada. Karena anak yang saya bimbing ini anak kelas 8 dan pada saat ada tugas untuk melakukan bimbingan tersebut itu kebanyakan anak kelas 8 itu belajar di rumah karena ada bersamaan dengan ujian kelas 9. Sehingga pada proses bimbingan itu hanya bisa dilakukan melalui online atau pada saat itu dilakukan melalui Zoom. Kemudian untuk kendala yang kedua, sebenarnya kendala yang kedua ini saya alami di awal menentukan siswa yang akan saya bimbing untuk melakukan riset penelitian ini karena beberapa siswa itu uh, kurang berminat untuk melakukan proses penelitian ini karena mereka mungkin masih belum terdapat uh, ide-ide ataupun permasalahan yang dapat mereka temukan di lingkungan sekitar. Mungkin itu beberapa tahapan yang sudah saya lakukan selama melakukan bimbingan dengan dua peserta didik ataupun kendala dan solusi yang sudah saya temukan ketika melaksanakan bimbingan terhadap dua peserta didik.